Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu sekalian? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Semoga Bapak juga. Amin ya. Mohon doanya kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita bisa menggunakan kesehatan tersebut untuk hal-hal positif yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa keberkahan dan rahmat jangan lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan kebaikan untuk seluruh manusia, bahkan untuk seluruh alam semesta. Ibu-ibu sekalian, bahagia sekali hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke pelajaran yang ke-16. Kita akan masuk ke latihan memahami ayat berdasarkan kata-kata kunci yang kita dapatkan dari teks pokok dengan judul Al-Mukallaf yang kemudian kita kembangkan di dalam Tanmiyatul Mufrodat. Untuk itu, marilah dengan ketulusan hati, keikhlasan jiwa, kejernihan pikiran, lapangan dada, serta dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ilman warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Ini dia ibu-ibu, bapak sekalian. Latihan kita pada sore hari ini akan kita awali dengan membaca lalu menerjemahkan. Untuk Hamzah, mari kita baca bersama-sama. Terlebih dahulu, sambil kita mencoba meresapi maknanya, buat catatan-catatan pribadi. Nanti kalau ada yang belum terpahami, kita bahas terlebih dahulu, lalu lanjutkan dengan sesi berbagi. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika fiha khalidun faman yaksib man fala nafsi wa kana Allahu yaksib ala nafsin kasabat la al-yawm ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Walau anna
Minas السماء والأرض ففتحنا عليهم ولكن بركات من كذبوا السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Iya, bagus. Itu dia beberapa ayat yang akan kita pada kesempatan kita sore hari ini. Kalau diukur-ukur nih, berapa persen kira-kira bisa langsung terpahami? 50 kali, Pak. Ada 100. Ada yang di bawah 90 mungkin. Ya, kita lihat kembali ya, Ibu-ibu sekalian. Kita lihat kembali dari awal. Al-A'raf 42 dan An-Nisa 111. Sudah familiar semua ya kata-katanya? Hanya mungkin rangkaiannya yang berbeda. Pak Erta izin boleh tanya? Silakan. Sebenarnya ini saya tahu artinya, tapi saya yang saya lupakan, kadang-kadang arti itu tuh diartikan apa gitu loh maksudnya. Ini yang Anissa, yang terakhir wa kanallahu aliman hakima. Karena di sana kan bisa berarti adalah atau menjadi atau apapun, tapi kalau tidak salah pernah diterangkan bahwa arti kata kana itu sebenarnya apa gitu loh. Yang pertama ya, kalau di saya tidak biasa itu yang Ibu sebut pertama tadi. Apa yang tadi menjadi Ibu? ya? Bukan, itu Ibu sebut kedua. Adalah ya. Nah, iya. Kalau saya nggak biasa. Mereka adalah apa ya, lupa saya Pak. Jadi kalau di saya nggak biasa itu adalah ya, karena itu dipahami adalah. Ya, kalau mengikuti jejak pembelajaran kita dari awal, karena itu mula-mula kita temukan di pelajaran yang ke-10. An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tuh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ibu-ibu yang lain ada yang masih itu meninggalkan jejak catatannya karena kita dulu apa? Benar-benar. Terus-menerus satu. Bu Sri Lestari catatannya begitu ya, terus-menerus ya? Bukan 10 barangkali Pak ya? Kayaknya bukan 10 deh. 10 itu alamatul muttaqin, alif lam mim. Dulu gitu Pak. Dulu gitu. Maksudnya dulu. 9 ya? 9 ya? 9. Ada. Pelajaran 9 ya? Coba mungkin ya. Kalau bukan di 10, 9. Bisa hilang. Kalau ada yang punya catatan, kalau ada yang punya catatan itu bagus maksud saya. Kalau catatan itu kita punya, maka kita tinggal menguatkan, menyambungkan kembali ingatan kita yang terendap. Bentar Pak, saya harusnya punya 9. Yang lain ada tidak? Penegasan bukan Pak? Nah, iya betul itu dia. Jadi ilmunya dulu adalah karena jika dia berkaitan dengan sifat, terutama sifat Allah, ya dia memiliki makna penegasan. Ya, makna penegasan. Apa dalam bahasa Indonesia untuk menegaskan makna? Kita punya beberapa kata. Di antara yang tadi muncul adalah
benar-benar. Benar. Itu Bu Susi untuk kana. Iya Pak. Baru kemudian Penegasan. pilihan yang lain itu yang menjadi ya. Kana, yakunu, kun. Itu yang bisa bermakna menjadi. Tapi kalau untuk Menjadi. adalah rasanya tidak kalau di saya berdasarkan ilmu yang saya pahami dan yang biasa saya share kepada teman-teman, ibu bapak sekalian itu saya tidak pakai adalah untuk kana. Jadi menjadi dan apa turunnya tadi? Jadi itu ya Pak. Yang pertama Penegasan yang penegasan. berkaitan dengan kata sifat ya. Yang Untuk 4. kata sifat menjadi Penegasan terutama bila terkait dengan kata sifat. Bermakna penegasan ketika berkaitan dengan sifat, terutama sifat Allah. Kemudian yang kedua tadi, ya, berdasarkan yang sudah pernah kita temukan pada pelajaran-pelajaran kita sebelumnya, karena yakunukun itu bisa bermakna menjadi. Karena yakunukun bisa bermakna menjadi. Kemudian ada satu ya, ini memang jarang kita temukan. Nanti di buku 3 itu muncul ya beberapa contoh di antaranya. Insya Allah nanti untuk mana ketiga nanti jika kita ditakdirkan ya dijodohkan untuk terus belajar bareng sampai buku 3 nanti saya sampaikan. Ya Pak. Oke, sudah berikutnya. Ada? karena itu saja kanat juga ya Pak. Bisa itu dengan ya ingat aja ini kan kana ini kalau dilihat coba lihat bunyi awalnya apa itu? Bunyi awalnya apa? A. Bunyi akhirnya apa? A. Nah, Itu mencirikan madi. Nah, Madi. ya, dia sebagai fiil dia akan berubah seperti perubahan pada fiil-fiil yang lain. Karena domirnya apa berarti? Huwa. Ya ada. Ah, Iya. Huwa Pak. Iya. domirnya huwa. Sehingga nanti kalau domirnya ana berubah dia disesuaikan. Sehingga nanti kalau domirnya anta berubah dia. Sehingga kalau nanti domirnya hum juga akan berubah. Domirnya ya, Pak, domirnya ya Pak. ya sesuai dengan perubahan domir yaitu kata ganti pelakunya. Berarti kalau kayak kuntum itu domainnya antum untuk kana Pak ya? Betul. Sering sekali berulang-ulang Pak baca itu tapi saya suka lupa. Tidak mengerti banget gitu. Tidak apa tuh. Ya, dan ini memang banyak ya, dia banyak muncul karena karakternya begini ya, karakter umum bahwa dialog Allah sebagai pencipta kita dengan manusia kan tidak bisa langsung. Dimensi kita berbeda antara hamba dan pencipta. Maka dialog tersebut diterjemahkan di dalam bentuk bahasa manusia. Nggak paham kita mana hakikat Allah, tetapi ketika kehendak dan keinginannya diwujudkan supaya bisa dipahami oleh manusia, hadirlah dalam bentuk seperti yang kita terima sekarang ini. Kondisi manusia merespon perintah, ajaran Allah itu beragam. Ada segolongan manusia yang menerimanya itu dengan pikiran yang masih jernih tanpa ada penolakan, bahkan tidak ada keraguan, menerima apa adanya. Itu tidak perlu pakai penegasan. Kemudian yang kedua ada manusia yang ketika dikabarkan tentang sesuatu ada keraguan di dalam dirinya. Untuk menghilangkan keraguan itu perlu penegasan. Dan ada juga ya satu penegasan mengindikasikan bahwa ada sedikit keraguan atau ada persoalan itu bertambah penting sehingga perlu ditegaskan.
Kalau kita membuat catatan ya kita kasih stabilo 1 lah. Atau kita wah. Kemudian ada juga manusia merespon firman Allah itu dengan penolakan. Karena penolakan. Untuk seperti ini tentu harus ada penegasan. Kalau kita kemudian membaca bahwa kata kuntum dan sebagainya dengan berbagai bentuknya itu sering kita gunakan, itu mengindikasikan ada 2 hal, bahwa ada banyak persoalan penting yang perlu ditegaskan supaya jangan manusia salah memilih fokusnya kepada hal yang lebih penting tentu. Kemudian yang kedua mengindikasikan bahwa banyak sikap manusia yang ketika menerima wahyu itu dibarengi oleh keraguan atau bahkan sampai ada penolakan. Kira-kira begitu kalau Bu Susi sampai pada pemahaman ini sering berulang yang semacam ini. Oke, Ibu sekalian, kalau sudah, silahkan siapa yang hendak berbagi pemahaman untuk 2 surat ya, kutipan yang sedang kita kaji. Silakan, Bu Susi, silakan. Walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kami tidak kami itu nukalifu Pak ya, nukalifu maksudnya Allah Pak ya. Kami tidak menugaskan orang-orang yang beriman dan beramal baik kecuali usaha dengan sesuai kemampuannya, kalau tidak salah itu usaha. Ulaika mereka itu dekat dengan surga, ashabul jannah, sahabat surga atau apa ya, mereka kekal di dalamnya. Iya, bagus. Ibu sering mendengar ungkapan sahabat surga? Enggak sih, tidak pernah. Jadi ya mungkin ini Sering apa? Mereka itu apa ya, bukan sahabat dekat dengan surga, tapi juga kalimat mereka itu kalau Ibu pernah dengar sohibul bait itu maksudnya apa? penghuni ya, berarti penghuni surga mungkin Pak ya. Nah, Kenapa? Kalau ashabul jannah jadinya? Penghuni surga. Iya, Bang. Coba lihat nih ya, coba lihat. Nafsan apa maksudnya nafsan? Seseorang Pak, diri. Diri ya. Diri. Tapi menurut antara alladzina amanu, nah itu. Solihah dengan nafsan apa hubungannya? Nafsan itu menerangkan itu Pak. Nafsan seseorang itu dalam pengertian saya, nafsan itu menerangkan orang yang beriman dan beramal soleh menurut pikiran saya. Ini kalau kita pakai kata kunci umum dan khusus ya, mana yang lebih umum dan mana yang lebih khusus? Yang lebih umum yang alladzina amanu itu Pak, dan seterusnya sampai solihati. Lebih umum daripada jiwa atau daripada bukan lebih khusus itu Pak, nafsan lebih umum. Iya, baik. Kalau ada pemahaman seperti itu, ini kan sebenarnya amanu amilus solihat ini masuk ke nafsan kan gitu. Ya. Maka ketika terjadi gejala seperti itu, ini sama seperti ketika kita berkata, yang kami hormati para hadirin sekalian, yang kami hormati Pak RW, yang kami hormati Pak RT. Apakah Pak RW dan Pak RT tidak termasuk ke dalam golongan para hadirin? Hadirin, ya. Masuk. Ya. Termasuk. Nah, tapi kenapa perlu disebut itu Pak RW dan Pak RT, malah Pak RT nggak disebut? Ada indikasi pengistimewaan. Ada indikasi pengistimewaan. Jadi gitu ya.
Dan memang kan realitanya begitu ya. Iya. Tuh. Setiap tugas yang diberikan kepada manusia itu tidak pernah ya secara ini ya, secara ini ya, kita bicara secara umum ya, tidak pernah melampaui batas kemampuan kita. Kita itu siapa saja, orang beriman maupun orang yang kafir, tidak ada itu. Semua makhluk Allah itu akan ditugaskan sesuai dengan kemampuannya. Hanya saja gitu, yang akan menerima tugas itu sebagai sesuatu yang sudah sesuai dengan kemampuannya, itu nanti akan tergantung tingkat keimanannya. Gitu. Semakin orang beriman, maka semakin merasa sesuai. Sebaliknya, kalau ada orang yang merasa, kok ujian hidup saya ini berat banget, rasanya nggak mampu, itu indikasi imannya sedang melemah. Ya, imannya sedang melemah. Gitu. Ya, terima kasih Bu Susi. Berikutnya siapa untuk Anissa 111? Pak ya. Silakan Bu Mimi. Pak. Pamaya ibu innama wa innama yaksibu ala nafsi bukanallahu alaihi aliman hakimah. Siapa yang siapa yang mengerjakan dosa maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk dirinya. Wa kana Allahu dan Allah Maha Aliman, Maha apa? Ya. Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Iya, oke, bagus. Ini yang dari awal tadi ya, Bu Mimi, yang di awal tadi, itu kalimat informatif, apa interrogatif, berita atau pertanyaan. Bukan pertanyaan, tapi Terus ya, jadi kalau kita memahami itu bukan pertanyaan, coba supaya menghilangkan kesan iya, itu. Pak, benar. Orang-orang yang mengerjakan dosa, sesungguhnya dia mengerjakan untuk dirinya sendiri. Iya, baik, itu ya. Ada cara yang lebih ini ya, cara yang lebih mudah, itu ya, dengan tidak terlalu banyak perubahan, yaitu dengan menambahkan pun, gitu. Siapapun. Gitu. Oh, siapapun. Beda Jadi, dalam bahasa Indonesia. Tuh. Jadi tidak interogasi. Nah, jadi kalau bilang, kapan mau datang ke rumah? Itu nanya itu. Tapi bilang, kapanpun. Nah, kapanpun kamu datang ke rumah, saya siap. Nah, itu semacam ada sebab akibat kalau begitu. Siapapun. Mana kita belajar? Itu pertanyaannya. Tapi kalau dimanapun kita belajar, kita akan mendapatkan ilmu. Itu semacam sebab akibat. Nah, maka di sini bisa itu kata fa itu kita maknai dengan maka. Bisa sebagai konsekuensi kita memahami ini semacam kondisi ya, kondisi yang bersyarat dan akibatnya. Siapapun yang mengerjakan suatu dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk dirinya sendiri. Baik. Terus wa kanallahu aliman hakiman, apa pemahamannya? Dan karena tadi apa ya? Dan di sini dan Allah aliman, Maha mengetahui dan Maha bijaksana.
Iya, bagus. Aliman itu sifat atau bukan? Iya, sifat ya. Ya, bagus. Apa tadi ilmunya? Kalau kana dikaitkan dengan sifat, maka kana Penegasan. bisa bermakna. Iya, coba. Bagaimana? Apa ungkapan yang bisa digunakan untuk menegaskan bagian tersebut? Pakai sesungguhnya gitu Pak, penegasan. Ini juga nggak tahu tadi itu maksud. Mau nanya saya tadi penegasannya pakai apa gitu. Ya, Ibu ini. Ini tadi saya lagi membahas itu, saya mau nanya sebenarnya. Ini jadi penegasannya letaknya di mana kita taruhnya gitu. Makan Allah. Taruhnya hati-hati aja, Bu. Yang penting taruh. Jangan sampai jatuh gitu. Iya, aja. makanya Coba, makan Allah. coba. Dan kan kalau biasanya mengartikannya dan dia dan Allah, langsung aja Allah kali Pak. Iya, boleh. Coba munculkan penegasan. Yang ditegaskan tentu sifatnya. Ya, Sifat. kan maha Pak. Kenapa, Bu? Pakai maha gitu. Penegasan. Kalau maha ya, kalau maha berdasarkan ilmu kita, itu tidak mengindikasikan penegasan kalau kita ya. Kalau maha itu kan dalam bahasa Indonesia karakternya untuk menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Maka kalau ada karya yang hebat banget, orang Indonesia bilang mahakarya. Gitu. Ada yang sudah punya ide untuk memunculkan pemahaman penegasan pada ungkapan yang sedang kita bahas? Saya, Pak. Maka dia sesungguhnya gitu, Pak. Allah benar-benar maha mengetahui dan maha bijaksana. Iya, oke, bagus. Yang lain juga boleh ya, ungkapan-ungkapan yang lain juga boleh, selama masih dalam koridor mengindikasikan penegasan. Baik, itu dia. Jadi pakai sesungguhnya boleh gitu Pak ya? Boleh. Sesungguhnya Allah jadi gitu. Tuh, kalau pakai bahasa anak muda pakai banget itu. Oh, mesti pakai sesungguhnya. Allah maha tahu banget. Allah maha tahu banget. Oh gitu ya. Oke Pak. Ya, Ibu-ibu, yang lain ada pertanyaan sebelum kita pindah ke kajian kita untuk kutipan ayat-ayat berikutnya? Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya yang akan kita bahas ada dua kutipan ayat juga. Yang pertama dari surah Ghafir atau surah Al-Mu'min 17. Kemudian yang kedua dari Al-Baqarah 201 sampai 202. Silakan ditelaah kembali di dalam lagi itu ayat per ayat, kemudian bagian per bagian, potong per potong, sampai kata per kata. Kalau ada yang belum terpahami, mari kita diskusikan bersama-sama. Setelah itu kita lanjutkan ke sesi sharing, berbagi pemahaman, lalu ke pendalaman. Terpotong ya Pak. Terpotong ya Pak. Ya, silakan Bu Tati, silakan untuk berbagi apa yang sudah dipahami dari kandungan surah Al-Mu'min Ghafir ayat 17. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma, pada hari itu, al-yauma tuhja, pada hari pembalasan, maksudnya pada hari pembalasan, kullu nafsin pada yang hari tadi dicatat Bu, yang tadi dicatat. Kullu nafsin diri sesuai dengan diri pada hari pembalasan sesuai dengan diri tidak jolim pada hari itu. Sesungguhnya bisa saya Pak.
Pada hari itu, al-yauma itu pada hari itu. Oh, betul. Tuhja itu pembalasan. Dibalas. Kullu nafsin itu menyiapkan diri. Ya. Bima sesuai. Kasabat itu pakai ini lagi. Sesuai. Kasabat itu perbuatan, bukan? Kasabat. La tidak julma itu kejoliman. Jolim. Inna itu sesungguhnya. Sesungguhnya Allah Maha Samiul Hisab. Syari'un. Sari'ul Hisab. Sesungguhnya Allah cepat perhitungannya gitu. Iya. Ya. Sudah, Bu? Ya, Pak. Oke, baik. Al-yauma tadi apa maknanya, Ibu? Al-yauma itu Pada hari itu. ya. Pada hari itu. Maksudnya hari apa, Bu? Pada hari perhitungan nanti. Istilah lainnya apa untuk hari perhitungan itu? Pada hari kiamat. Pada hari Pada hari kiamat, pada hari gitu ya. ya. Itu maksudnya ya. Akhir. Ya. Tujza apa, Bu? Tujza itu pembalasan. Bagus. Itu kata tujza tadi berdasarkan hasil diskusi kita, itu isim, fi'il, apa harf? Tujza. Pembalasan isim. Bagus ya. Apa ciri bahwa tujza itu isim? Ada tuhja. Ada tuhja itu ada kata apa sih namanya itu? Tuhja. Pak, saya Pak. Tuhja bukan ada kata Jaza, dari jaza. asal dari apa ya? Tuhza. Lupa, Pak. Iya. Kalau lupa berarti pernah ingat ya, artinya itu ya, Bu ya. Tuhja. Nah, Pak. Nah, kalau Bu Tati, kalau untuk fiil ya, Bu ya. Itu untuk fiil ada berapa yang pernah kita pelajari, Bu? Fiil ada fiil mudhari. Ada 5 ya. Bagus ya. Tiga. Keren. Pencapaian Bu belum tentu Tiga. bisa diraih oleh orang-orang yang lain. Kalau Bu Susi pernah belajar berapa kita? Fiil 3, Pak. Ibu mah kalah banyak sama Bu Tati. Bu Tati 5 fiil. Kalau Bu Siti Istiqanah? Cuma 3. Kasihan sekali. Kalah juga. Kalah juga Bu Tati. Kalau Bu Sri Sumarsi, apa Bu? Oh, di sini 3, tapi sebenarnya ada lagi fiil nahi. Yang tapi pernah kita belum belajar, Bu. Yang pernah Itu sih, diajarkan Pak Erta. yang pernah kita pelajari. 7 apa 6 ya? Itu belum diajarin, Bu. Yang diajarin baru 3. Bu Tati Yang pernah diajarin. keren kan, dalam tempo sesingkat-singkatnya langsung
naik nilai sahamnya dari 5 langsung ke 7. 7. Fiil apa saja, Bu? Fiil mudore ya. Nah, 1. Masih tersisa 6 lagi. Yang kedua, Bu? Yang 2 aja. fiil madi, fiil mudore. 2. Masih tersisa 4. Amr. Kita ganti kata fiil madi, fiil Dan lain-lain ya, Bu ya. Dan lain-lain. Dan masih banyak lagi lainnya. Bu Tati, kalau untuk mudhari, Ibu, itu penanda utamanya itu di awal atau di akhir, Bu? Bu? apa? Ingat Ibu nih, kalau ingat ya. Kalau ingat kita bahas, kalau enggak ya nanti dicari ya, dicari. Seingat Ibu, fi'il mudhari itu penandanya itu di awal atau di akhir, Bu? Mudorek itu aduh hilang Pak, blank semua Pak. Oke, baik. Nanti kita beri kesempatan Bu Tati coba membuka file-file kenangan masa lalu yang sudah pernah belajar 7 fiil. Baru disebut 2, tapi mungkin karena jaringan lemah jadinya ngeblank ininya. Kita lanjutkan berikutnya. Silakan ibu-ibu yang lain untuk Al-Baqarah 201, 202. Ini kita bagi menjadi 2 lah, tidak ya. Yang pertama sampai ada benar, kemudian yang berikutnya adalah sisanya. Masih banyak yang belum ikut berbagi, yang tadi sudah baru Bu Susi dan Bu Mimi. Yang lain silakan. Ya. Silakan. Istiqan. Minhum langsung aja diartiin kan? Apa dibaca dulu? Dulu aja. Kalau membaca itu dapat pahala. Baca dulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Iya. Artinya, dan di antara mereka orang yang berdoa, dan di antara orang gimana ya ini, dan di antara mereka yang berdoa, Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan bina kami dari azab neraka. Ya. Ini Bu Siti Istiqanah ini. Itu pantesan saja ya Bu Siti itu cantik. Dari awal belum apa-apa sudah dandan. Pantesan banget gitu. Dari awal sudah dandan, maka kelihatan banget Bu Siti itu orangnya cantik. Mau dipertimbangkan lagi Bu, kebanyakan dandan gitu Bu? Nggak mahal di biaya nanti kalau dandan. Gitu. Dan oh iya, dan di antara mereka nggak pakai dan ya, di antara mereka orang-orang yang berdoa, gitu ya Pak Erta. Nah, Lanjut dulu Bu, lanjut dulu. Di antara mereka orang-orang yang berdoa, Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, kebajikan dunia dan di akhirat. Serta lindungilah kami dari azab neraka. Bagus kan? Dengan stimulus. Ya kan bisa yang lain kan? Kita iya. Saraf-saraf kita dan fleksibel iya. gitu. Ya. Saraf-saraf kita kan jadinya fleksibel gitu. Jadi, mau tidak mau, soal kebiasaan itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Nah, ini mungkin yang terasa kurang ini ya, di ini nih. Man yakulu ini nih yang terasa masih. Man yakulu, itu gimana ya? Ada yang punya ide gimana?
Wa minhum man Yang berdoa. Izin Pak mencoba Silakan. di antara mereka yang Yang berdoa. mengatakan atau yang sama aja ya. Ada. Heeh. Dari Di tanya antara adanya. mereka yang Oke. Tadi aku juga mengatakan, tapi dia kan doa. Jadi yang Ya, berdoa. oke, bagus Ada itu. yang Yang lain kira-kira gimana tuh supaya lebih ini nih, lebih Mantik. lembut gitu. di antara mereka ada yang berdoa. Oke, bagus itu. Antara mereka yang berdoa. Ada orang yang ya Bu di antara mereka. Ya Tuhan kami, berikanlah yang mengatakan itu ya, paling itu ya Bu Siti istiqanah itu Iya. untuk mengurangi apa tadi itu yang kemandekan di antara mereka orang itu. Ya, berikutnya silakan. Siapa yang akan melanjutkan? Ada Bu Sri Lestari yang belum ambil bagian. Ada juga Bu Sri Sumarsi, silakan. Saya coba boleh Pak? Ya. Silakan Bu Sri Sumarsi, silakan. Yang mana Pak? Yang ulaika atau gimana Pak? Betul. Iya, ulang. Ya, Ya. Ya, ulaika. ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu syari'ul hisab. Bagi mereka itu nasibun bagian apa-apa yang dia kerjakan. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Iya, bagus. Mana yang bermakna dia kerjakan? Kasabat. Yang mana kasabatnya, Bu? Kasabu. Sabu. Kasabu. Kasabu itu Kasabu. apa yang menjadi landasan sehingga dipahami dia kerjakan? Mereka. Kasabu bukan dia ya. Dia ini jamak jadi mereka Pak. Iya, bagus. Kalau begitu itu dari mana dipahami bahwa mereka? Ada wau alif. Oke, bagus. Dengan demikian itu bentuk apa itu, Bu? Telah mereka kerjakan. Iya, Apa-apa telah yang mereka kerjakan atau mereka telah kerjakan, Bu? Mereka telah apa-apa yang mereka kerjakan. Telah mereka kerjakan. Telah itu keterangan apa subjek? Keterangan. Oke. Kalau keterangan itu biasanya taruh di belakang apa di depan? Keterangan di belakang dong. Ya, berarti yang lebih dahulu merekanya ya, Bu? Iya, mereka telah kerjakan. Iya. Mereka Mau digabungkan untuk variasi dari apa yang sudah dipahami tadi? Dari awal, Pak. Ya, silakan. Bagi mereka itu bagian apa-apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya. Iya. Bagus. Terima kasih Bu Siti Istiqanah. Terima kasih Bu Sri Sumarsi dan terima kasih semula-mula untuk Bu Hartati Siregar. Ya. Terima kasih ini dengan informasinya yang luas terkait dengan fiil yang pernah kita pelajari. Tinggal nanti ditambah ya Bu, itunya ya tidak berhenti sampai di situ, ditambah lagi pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa, yang kelima apa, yang keenam apa, yang ketujuh apa. Baik Ibu-ibu sekalian, apa ada yang masih memerlukan penjelasan dan diskusi lebih lanjut untuk Ghafir 17 dan Al-Baqarah 201-202? Atau apakah kita bisa pindah ke kutipan ayat berikutnya? Bisa kan. Oke, baik. Mari kita lanjutkan. Ini ada satu ayat, ya, Al-A'raf. Ini bisa kita bagi menjadi dua, ini ya, bisa kita bagi menjadi dua. Silakan. Ya Pak ya. Seperti biasa, saya ingin meyakinkan dulu ibu-ibu, saya tidak terlalu banyak beban pada saat ini. Saya akan meyakinkan terlebih dahulu bahwa ibu-ibu semua sudah paham. Ya, level pertama, level arti itu sudah paham.
supaya nanti kita bisa beranjak ke bentuk, beranjak ke jenis, beranjak ke posisi kata dalam kalimat. Syukur-syukur kita bisa sampai level 5, kedalaman dan keindahan dari gaya bahasa Al-Quran. Patahnya Pak. Iya, Patah. Pak. Patahnya Pak. 3 pokoknya apa di situ? Pak. Pak. Tak dan hak. Iya. Coba baca surat An-Nasr, Bu. Ya, ya. Surat Al-Nasr. Al-Nasr. Itu aja. Oke, kalau itu ini kepanjangan. Ibu pernah dengar kata miftah enggak? Miftah. Iya. Miftah. Iya. Sama orang ya, Pak. Iya. Oh, nama orang ya. Kalau ini miftahul jannah la ilaha illallah. Pernah? Bu? Pernah. Oke, kalau itu juga belum teringat, coba kita maju ke masa lalu ya, Bu. Ya, kita buka pelajaran kita yang 9. Bagaimana? Ada ya 3 huruf yang sama gitu ya, ada fathah. Iya. Nah, sesudah itu ya tadi ada makna dasar apa, Bu, untuk fa, ta, dan ha? Fatah. Madinya. Ada makna dasar apa tadi, Bu? Membuka. Buka. Bagus. Buka. Nah, sekarang coba digabungkan dengan ilmu-ilmu lain yang pernah kita pelajari. Maka ungkapan la fatahna maknanya apa, Bu? Untuk membukanya. Nya-nya dari mana, Bu? Dari kami membuka. Nah, itu bermaknanya Nak membuka. Bukan nak kami membuka. Nak domir, Pak. nak domir apa nak penanda domir? Nak penanda domir. Iya, penanda domir apa, Bu? Nahnu. Iya, bagus. Apa artinya nahnu? Kami. Iya, bagus. Nah, kalau la-nya di awal apa, Bu? Lagi. Bukan. Ibu-ibu yang lain ada yang mengenali la jenis apa ini? La penegas, Pak. Penegas. La penegas. Dari mana kita duga ini la penegas? Ada ala. Ya, kalau Mana tidak salah. Ala, kalau nggak salah Pak, saya lupa ya. Bukan. Kalau menurut ilmu kita ini ada anna. Anak, ya. Ada apa? Ada anna atau inna gitu ya. Kalau ada betul, atau betul. inna. Anak ya. Aduh. Ini Anna di depan Pak ya? Iya. Yang walau Anna ini. Iya. Catat dulu. Catat emang dulu. La setelah inna. Lam. Kalau anak Setelah inna. Ini dulu kita waktu ini ya, yang sejenis dengan ini yang pertama kali kita awal-awal kita temukan dulu adalah inna syirka la zulmun azim itu. Inna. Pasti. Oke, baik. Berikutnya silakan ibu-ibu. Kalian kalau ada yang bagian lain yang ingin dikonfirmasi terlebih dahulu, dipersilahkan. Irokat. Baik, kalau tidak ada, saya ingin meyakinkan apakah ibu-ibu sudah sampai pada pemahaman apa belum. Apa maknanya? Akhadnahum.
Ahoda tuh Kami tempatkan. Kami timpakan azab gitu. Kami timpakan azab. Azabnya mana, Bu? Yang bermana azab? Ahoda tuh mengambil apa ya? Mengambil. Kemarin ya, saya itu yang Apakah di sini tetap dalam arti dasar mengambil atau ada arti lain? Bentar, Pak. Kalau menghukum ya, Pak. Yang Ibu kemarin sebenarnya yang saya tanya kemarin, Pak. Bu Mimi nih yang punya pengalaman nih, tapi Oh, yang sukses. Nggak menghisap sukses gitu, gitu. Pak ya. Hah? Akhoza, menghukum gitu. Nah, iya betul. Waktu itu Bu Mimi nanya, gimana sih? Kok bisa jadi Kok menghukum jadi akhoza dihukum? gitu. Lalu saya bilang, coba Bu Mimi ambil bulu di tangannya, dia nggak punya, jadinya gagal percobaannya. Maksud saya tadi kalau ada yang punya bulu di tangannya, coba ambil satu aja dicabutin. Orang nggak punya bulu. Coba tahu itu gagal karena Atapku. Malakna. ya bermakna menghukum ya. Ya, silakan. Siapa yang ingin berbagi? Tolong Pak depan ya Pak. Berdua ya Pak. Satu. Istilahnya. Kalau anak Allah tunggu sekiranya penduduk negeri itu beriman maka mereka bertakwa, niscaya kami buka atas mereka keberkahan. Pak, sampai situ Pak. Niscayanya dari mana Bu? Ada niscayanya? Niscaya dari atas mereka. Pak itu Pak, penegasan dari nah itu kan penegasannya niscaya gitu. Ada begitu, kita pernah belajar niscaya itu penegasan. Iya. Pasti. Ibu-ibu yang lain ada yang pernah belajar seperti Bu Sri Lestari, niscaya itu penegasan? Enggak, Pak. Belum. Iya, kalau menurut ilmu kita belum, tapi kalau ibu-ibu buka di Quran terjemah ya bisa jadi muncul begitu ya. Ya, karena ada penelitian. Kalau ibu-ibu buka Quran terjemah bisa jadi muncul itu, tapi kalau itu berdasarkan ilmu kita belum sampai ke situ. Oke, berikutnya siapa yang akan melanjutkan? Barokatim minas sama iwal ard. Izin, Pak. Silakan Bu. Bapak boleh nggak saya dari awal lagi biar nyambung? Silakan. Walau anna ahla qura amanu wat taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'ahodnahum bima kanu yaksibun. Walau jika penduduk negeri beriman dan mereka beriman dan mereka bertakwa, sungguh kami akan melimpahkan kepada mereka karunia dari langit dan bumi. Akan tetapi lanjut. Terus Akan tetapi mereka mendustakan. kazabu mereka mendustakan, maka kami menghukum mereka, kami menghukum mereka. Ini nih penegasan. Kami menghukum mereka kami menghukum mereka
atas apa yang mereka kerjakan. Sebentar Pak ya, kalimatnya nih kurang bagus. Dengan Kami apa? menghukum mereka bima karena apa? Kami menghukum mereka dengan apa? Kanu Mereka tadi itu kanu sesuai. sesuai dengan apa yang mereka kerjakan gitu ya. Loncatannya dari mana itu sampai jadi sesuai? Sebentar Pak, sama bima Tadi itu kan kita dengan sudah apa? Coba Kanu. ini ya contoh dalam bahasa sehari-hari ini. Itu kamu dihukum titik-titik terlambat. Karena Lebih masuk akal begitu, itu akal bahasa kita. maka Kalau yang sesuai itu salah ya, maka loncatnya karena apa yang mereka kerjakan karena ya. Lalu, nah, maka kalau kan lalu kami menghukum mereka karena apa yang mereka kerjakan. Tapi mari kita lihat nih ilmunya. Apakah dia cocok dengan salah satu dari makna kana yang sudah kita bahas tadi? Apakah ini berkaitan dengan sifat? Tidak, Pak. Berarti dia bukan penegasan. Oke ya. Apakah ini ya? Apakah ini cocok bermakna menjadi? Apakah cocok dimaknai menjadi? Sesuai dengan karena apa yang mereka fokus ke ini panduan dari saya supaya tidak terlalu banyak arah cabang pikirannya. Apakah cocok dipahami dalam makna menjadi? Bentar, Pak. menjadi juga. Tapi kalau menjadi juga kayaknya kok kurang pas ya. Nah, maka alternatif berikutnya adalah kita lihat pada jenisnya. Ya. Fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Ini ada makna apa? Adalah. Jangan adalah. Kalau adalah kurang. Telah. Mereka telah. Ya. Berarti ini kan menunjukkan masa lampau. Dan mereka menunjukkan apa ya? Dulu kan bisa begitu. Kemudian yaksibun ini fi'il apa? Mudhari. Mudhari. Ada makna apa di mudhari? Ada makna akan atau sedang. Selain itu apa? Biasa, senantiasa. Iya, biasa. Senantiasa. Karena apa gitu? Lalu karena apa yang dulu mereka biasa lakukan gitu ya. Apa itu maksudnya apa ya? Perbuatan. Perbuatan yang dulu mereka biasa kerjakan. Betul. Ini kan mengisyaratkan bahwa kita ini manusia. Manusia ya sewaktu-waktu akan ada salahnya. Tetapi dengan rahmat Allah yang akan menjadi sumber hukuman nanti adalah ketika sebuah kejahatan, kesalahan dilakukan dan menjadi kebiasaan. Enggak taubat, enggak berkurang-kurang. Ya, itu dia ibu-ibu sekalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau tidak, gitu ya. Ya. Ini Pak izin Pak, sebentar Pak. Kembali ke kanu Pak. Yang karena kanu di sini tidak terkait dengan sifat kan gitu. Berarti kan dia bukan penegasan. Ketika kita mengartikan harus kembali kepada bentuk fiilnya Pak ya. Ya, itu yang kita pakai. Ya. Sehingga ini bisa jadi modal misalnya. Yang ini cocok ya. Misalnya Bu yang pramugari, Bu Mimi ya, pramugari ya. Apa? Oh, bukan. Bukan. Yang pegawai bank Bu Sri Lestari ya. Apa Pak? Ya. Ibu pegawai bank ya. Tapi duduk gitu ya. Kan ada bagian-bagiannya Pak, Bang juga. Oh, iya, tapi dulu gitu ya. Iya. Nah, maka ini dalam bahasa Arab mengatakan kuntu gitu.
untuk pegawai bank. Saya kira begitu. Gimana Pak? Nggak jelas, putus-putus. Wah, tahun 5 Bisa terdengar? ya meskipun. Ya, berarti tadi itu kanu ini kita ambil makna bentuknya, yaitu ini adalah fi'il madin, gitu aja ya. Ada Ya, Pak. makna dulunya. Kalau tidak, Ada lagi yang lain? Baik, kalau sudah, ini nanti ya ibu-ibu sekalian, kalau sempat ya, sempat dikerjakan, kita ada latihan nih. Latihan apa? Sebutkan kalimah isim dalam Quran surah Al-A'raf 42 dan Quran surah An-Nisa 111 di atas. Tapi usahakan ini ya, menyebutkan ini isim ini yang bukan sekedar hanya dorongan pikiran sekilas dalam hati ya, tetapi usahakan pakai ilmu gitu ya. Usahakan pakai ilmu, pakai apa? Untuk isim kan kita punya ada isim pokok, ada isim tambah. Isim pokok ada isim pokok pertama, isim pokok kedua, isim pokok ketiga. Untuk isim tambahan ada juga isim tambahan 1, isim tambahan 2, isim tambahan 3. Supaya kita ini berlatih dan terdorong menggunakan ilmu yang pernah kita pelajari. Bisa dimengerti ibu-ibu sekalian arahannya? Insyaallah, Pak. Kalau Ya. nggak bisa. Ya, jika demikian ibu-ibu Al-A'raf berapa tadi? 42 itu Bu di layar. Ada di Gelap sini. jadi kalau yang biru sama Ada di Di sini. layar. Al-A'raf ada lagi gelap apa? isim ya. Jika demikian maka ini adalah akhir dari kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin. Untuk itu mari kita syukuri dengan segala alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Sampai bertemu lagi pekan depan, insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan, istiqomah serta kesabaran untuk terus bersama-sama berjuang dalam usaha baik. Demikian ibu-ibu sekalian, terima kasih untuk partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk segala kekurangan kami di dalam membimbing dan menemani ibu sekalian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.